Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Nah, Anda bisa pergi jika Anda mau. Sekarang Anda hampir cukup kuat untuk naik ke lantai kedua, kata Janlo sambil tersenyum. Mata Shuyen tiba-tiba berbinar, karena lantai kedua adalah keterampilan bertarung. Jadi Shuyen sangat penasaran dengan teknik api. Setelah mendekati pilar cahaya, Shuyen merasakan energi yang kuat. Tapi sepertinya tidak berdampak banyak pada kekuatan Shuyen saat ini. Jadi Shuyen berjalan dengan cepat. Dan sinar cahaya yang dipenuhi energi besar itu menghubungkan lantai atas dan bawah. Shuyen melirik sinar itu dan langsung melangkah masuk. Saat Shuyen melangkah masuk, penghalang sinar energi tiba-tiba bergetar hebat dan suara dengungan aneh keluar lagi. Kemudian kekuatan tekanan yang kuat datang dari segala arah. Menghadapi tekanan pancaran energi, mata Shuyen sedikit menyipit dan dia mendengus dingin. Tubuhnya yang agak terbelakang kembali tegak, kemudian dengan langkah perlahan namun mantap seperti gunung. Dia perlahan memasuki tengah pancaran cahaya. Saat Shuyen melangkah selangkah demi selangkah, pancaran energinya juga beriak seperti gelombang air. Kemudian riaknya menjadi semakin kuat, dan sosok Shuyen ada di sini. Pria kecil yang baik. Janlo di belakang Shuyen memandangi sosok keras kepala Shuyen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan sedikit penghargaan di matanya. Saya harap Anda benar-benar dapat mewarisi pagoda jiwa Chensu ini, maka misi saya akan dianggap selesai. Gumam Janlo sendirian. Mata Shuyen berbinar dan sosoknya tiba-tiba muncul dari sorotan cahaya. Kemudian pemandangan menakjubkan segera memenuhi mata Shuyen. Karena di ruang ini ada kelompok cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya terbang. Jadi Shuyen mengambil segenggam karena penasaran, dan gulungan keterampilan tiba-tiba muncul di tangannya. Tingkat surgawi, seni hantu. Beberapa karakter besar muncul, mata Shuyen berbinar. Melihat kelompok cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitarnya, dia segera memahami bahwa ini bukanlah kelompok cahaya energi, tetapi semuanya adalah latihan nyata. Dan ada sejumlah latihan tingkat surga yang membuat Shuyen kaget. Pupil gelap Shuyen tiba-tiba menyusut menjadi seukuran mata jarum, karena dia tahu apa arti dari begitu banyak keterampilan tingkat surga. Tepat ketika Shuyen terkejut, Janlo muncul di sampingnya. Dia melihat ke arah Shuyen yang terkejut dan berkata, "Teknik tingkat surgawi terlalu rendah untuk Anda. Nah, lihat bagian tengahnya, itu bagus." Shuyen terkejut. Sepertinya semua yang dia anggap luar biasa hanyalah sampah. Jadi Shuyen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menunjuk ke arah yang dituju Janlo. Sambil berjalan, Shuyen melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada 4 pilar cahaya energi di sekitarnya, dan setiap pilar cahaya ada gulungan latihan. Dan latihan dalam warna biru muda mungkin adalah atribut api di tengah keempatnya. Pilar cahaya merah jelas beberapa kali lebih besar dari pilar cahaya biru muda di sekitarnya. Pilar cahaya ini persis seperti yang ditunjukkan Janlo kepada Shuyen. Beberapa pilar cahaya hampir menopang seluruh lapisan keterampilan. Kemudian cahaya yang terungkap dari pilar cahaya menerangi seluruh lapisan keterampilan menjadi ruang biru. Shuyen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap pemandangannya. Karena yang begitu aneh adalah ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Shuyen berjalan perlahan, dan kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang meliringi Shuyen. Shuyen berjalan ke pilar cahaya merah, merentangkan telapak tangannya langsung ke dalam, dan mengulurkan tangan untuk meraih kelompok cahaya di pilar cahaya merah. Saat Shuyen mengulurkan tangannya ke berkas cahaya, seluruh lapisan keterampilan bergetar sedikit. Tiba-tiba, sedikit keringat dingin muncul di dahi Shuyen. Dia selalu merasa ada kekuatan kuat yang menekannya di ruang ini. Shuyen merentangkan telapak tangannya ke dalam berkas cahaya, dan jari-jarinya baru saja menyentuh bola cahaya itu.
Xiaoyan hendak membuka tangannya untuk meraihnya. Tiba-tiba, bola cahaya itu berubah menjadi semburan energi dan menembus ke dalam tubuh jari-jari Xiaoyan. Dalam sekejap, informasi rumit langsung Xiaoyan membanjiri pikirannya. Sehingga ekspresi aneh segera muncul di wajah Janlo yang berdiri di belakang Xiaoyan. Saya tidak menyangka anak ini akan dikenali oleh 8 surga tertinggi. Pada saat ini, informasi yang kuat mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Masuknya informasi membuat kepala Xiaoyan berkedut. Dia mengumpulkan pikirannya dan buru-buru memilah informasi yang tiba-tiba masuk. Kemudian, kata-kata Baji Tianjue dengan cepat tercetak di benak Xiaoyan, dan informasi yang rumit secara bertahap disortir oleh Xiaoyan. Dia terkejut karena dia antara banyak informasi. Sebenarnya ada 2 kata Feng Jue. Feng Jue? Ada Feng Jue di sini? Pikiran Xiaoyan berdengung. Kenapa ada Feng Jue di sini? Saat ini Xiaoyan tidak hanya terkejut, tetapi juga bingung. Dia baru berada di benua ini selama beberapa hari, jadi mengapa dia menemukan begitu banyak hal yang berhubungan dengannya? Pertama, makhluk misterius tak dikenal menyerangnya tanpa alasan. Lalu dia secara tidak sengaja diselamatkan oleh penjaga kota yang mengaku sedang mengobrak-abrik kota. Kemudian, dia dibawa pergi oleh Kaisar Ming, dan kemudian dia diserang oleh Sekte Yimo dalam perjalanan. Ketika mereka tiba di klan Xiao, naga guntur emas 9 suan yang awalnya mengumpulkan roh datang secara tak terduga muncul. Dan kemudian, pagoda roh kekosongan Shinchan yang misterius muncul. Memikirkan kembali banyak kebetulan ini, Xiaoyan berpikir keras. Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang ada. Memikirkan kembali berbagai adegan saat pertama kali datang ke benua Dodi, Xiaoyan merasa telah diselimuti misteri besar. Sepertinya masih banyak hal yang menunggu saya. Sekte Yimo, mari kita mulai dengan Anda, dan Anda akan menjadi mangsa pertama saya. Jejak niat membunuh melintas di mata Xiaoyan. Menurut spekulasinya, jika dia ingin mengetahui kebenaran masalah ini, saya khawatir dia hanya bisa mulai dari Sekte Yimo. Setelah Xiaoyan kembali sadar dan mencerna informasi itu dengan cermat. 8 Jue surga tertinggi. Yang pertama adalah Jue pembakaran, yang kedua adalah api dingin, yang ketiga adalah Jue, yang keempat adalah Jue guntur, yang kelima adalah Jue iblis, yang keenam adalah Jue iblis, yang ketujuh adalah spirit Jue, yang kedelapan adalah Jue transformasi surga. Tapi 8 seni surga tertinggi ini sangat aneh, karena Xiaoyan tidak mengetahui level teknik ini. Tapi satu hal yang jelas, teknik ini lebih tinggi dari tingkat surga, sehingga ini cukup mengejutkan Xiaoyan. Baji Tianjue, sepertinya namanya, keterampilan aneh ini memiliki 8 seni. Jue pembakaran yang dipraktekkan oleh Xiaoyan adalah salah satunya. Namun di antara 8 seni surga tertinggi, hanya ada informasi tentang Feng Jue kecuali nama mereka, yang membuat Xiaoyan pusing. Feng Jue. Terbakar hingga ekstrim, dingin datang dari kehidupan, yin dan yang. Melihat dengan cermat Feng Jue dalam pesan tersebut, Xiaoyan menemukan bahwa itu lebih kuat daripada Feng Jue di tubuhnya sendiri, dan lebih sempurna, dan ini adalah versi lengkap dari Feng Jue. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui level dari teknik ini, tetapi melihat versi lengkap Feng Jue, dan menilai dari posisinya di awal, teknik ini lebih tinggi dari level surga, sehingga ini cukup mengejutkan Xiaoyan. Segera, Xiaoyan mulai mencoba mengubah doki miliknya. Tendon yang semula ada di Feng Jue tiba-tiba berkembang menjadi banyak tendon. Kemudian doki besar Xiaoyan perlahan bergerak ke dalam tiba-tiba bergetar. Dan jejak api kuning muda perlahan melayang di api aneh Xiaoyan lagi. Ini sebenarnya memiliki efek menggabungkan api yang berbeda. Setelah menjalankan metode pembakaran baru ini, Xiaoyan terkejut saat menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya tidak diragukan lagi, telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi.
dan seluruh dantiannya tiba-tiba terisi dengan meridian. Semuanya terisi dan dantian dipenuhi dengan meridian yang padat, dan energi pertarungan Xiaoyan yang sangat besar semuanya disimpan di pembuluh darah ini, membentuk jaringan besar yang terkuat dari tendon. Kemudian, jaring-jaring ini perlahan menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Apakah anak ini sudah mulai berlatih? Zanlo tersenyum melihat perubahan aura Xiaoyan, berbisik pada dirinya sendiri dan kemudian terus mengamati perubahan Xiaoyan dalam diam. Tidak butuh banyak waktu untuk mengubah Xiaoyan kali ini. 4 jam kemudian, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di bawah sorotan cahaya perlahan membuka matanya. Energi pertarungan merah muda yang asli semuanya telah disimpan di dalam meridian seperti jaring, mengalir perlahan dengan kecepatan tidak cepat atau lambat. Setelah berlatih Feng Jue lengkap ini, Xiaoyan menemukan bahwa meskipun ada beberapa meridian yang sangat penting yang konsisten dengan Feng Jue sebelumnya, ada juga banyak perbedaan. Melihat meridian yang menutupi tubuh, wajah halus Xiaoyan menunjukkan kilo hangat seperti batu gio. Di bawah kiloannya, kulitnya samar-samar memperlihatkan jaringan garis yang tampak seperti rune yang sangat misterius. Dia mengedipkan matanya, melihat lapisan ski yang tampak lebih cerah dari sebelumnya, dan dia tersenyum pada Zanlo. Setelah Xiaoyan mempraktekkan Feng Jue secara lengkap, semua indera dan kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat pesat, dan banyak api suci kekacauan kecil muncul di sekitar api suci kekacauan yang awalnya sepi. Apakah Anda berhasil mempraktekkan Feng Jue dalam formasi ajaib? Zanlo bertanya sambil tersenyum. Iya. Xiaoyan mengangguk, mengulurkan tangannya, dan mengangkat sedikit di atas ruang di depannya. Lingkaran semangat juang seperti jaring tiba-tiba berubah menjadi naga api yang berputar-putar di sekitar Xiaoyan. Melihat ke arah api naga itu sedikit, dengan senyuman dan sejumput telapak tangannya, naga api itu segera roboh dan pergi. Zanlo, level skill apa dari 8 seni surga tertinggi ini? Kenapa ada juga pembakaran di skill ini? Jelas, hati Xiaoyan penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Apalagi level skill 8 seni surga tertinggi ini. Karena ada Feng Jue di antara 8 seni surga tertinggi ini. Feng Jue adalah teknik yang dapat berevolusi. Mungkinkah hal yang sama berlaku untuk 8 surga tertinggi? Anda bertanya pada saya. Lalu siapa yang saya tanyakan? Lagi pula saya hanya tahu bahwa benda ini sepertinya bisa berevolusi, kata yang tua sambil tersenyum. Bisakah itu berkembang? Pupil Xiaoyan tiba-tiba mengecil dan tebakannya memang benar. Mendengar perkataan Zanlo, Xiaoyan langsung berdiri. Jika teknik ini benar-benar bisa berkembang dengan menelan api aneh seperti Feng Jue sebelumnya, maka apa yang dibutuhkan untuk berevolusi? Bisakah 8 Jue surgawi tertinggi berevolusi dengan menelan api surga? Tanya Xiaoyan. Zanlo menggelengkan kepalanya dan segera berkata, teknik ini tidak seperti Feng Jue rusak yang dulu Anda miliki. Teknik ini dapat berevolusi dengan menelan api suci kekacauan yang tersebar. Alasan mengapa Baji Tianjue disebut Banji adalah karena ada 8 kutub yang berbeda di dalam, yaitu Anda mengetahui 8 penghakiman. Setiap metode memiliki atribut yang unik. Oleh karena itu, jika Anda ingin 8 surga tertinggi berevolusi, Anda hanya dapat menelan 3 hal aneh. Zanlo dengan sengaja menunda kata-kata. 3 hal aneh? Ketiga benda aneh tersebut secara alami diketahui oleh semua orang di seluruh benua Dodi. Api surgawi, roh hantu, dan segel spiritual. Tapi ini sangat sulit ditemukan dan masing-masing memiliki nama keluarga spiritualnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Setiap kali Anda berevolusi, Anda harus mendapatkan dan melahap 3 benda langka. Anda tidak dapat melakukannya tanpa 1 benda langka. Sekarang, tahukah Anda betapa sulitnya mengembangkan teknik ini? Mendengar kata-kata Zanlo, tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kaku, mengandalkan 3 benda aneh untuk berevolusi.
masih belum jelas siapa yang akan berevolusi dan siapakah orang yang menciptakan teknik ini. Di benua ini, keterampilan secara alami telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat surgawi yang Anda lihat hanya jarang terjadi di tempat-tempat terpencil seperti benua Dodi. Jika ditempatkan di seluruh benua, mereka akan menjadi seperti sampah. Tingkat suci, tingkat alam, tingkat dunia, tingkat keterampilan ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh para master di benua ini. Yanlong terus menjelaskan, tampaknya keterampilan pada tingkat ini juga sangat langka. Tingkat suci, tingkat alam, tingkat dunia. Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya berapa level Feng Jue-nya saat ini. Jadi dia bertanya, kalau begitu, apakah Feng Jue saya saat ini adalah level suci? Xiaoyan berpikir bahwa Feng Jue-nya saat ini sudah lengkap dan mencapai tingkat suci. Tingkat suci? Apakah menurut Anda ini adalah tingkat suci? Jauh sekali. Feng Jue Anda saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari tingkat surga biasa. Tapi itu masih jauh dari tingkat suci. Xian Tua menjawab dengan nada menghina. Apakah itu berarti setelah menelan 3 benda aneh, Feng Jue dapat berevolusi ke tingkat suci? Xiaoyan masih tidak menyerah. Dengan tingkat ketiga yang begitu tinggi menekan tingkat surga, dia tidak ingin menggunakan sampah. Teknik dalam bepergian di benua di mana setiap orang adalah Dodi. Jika Anda menelan 3 benda langka, Feng Jue akan berevolusi secara alami. Tetapi Feng Jue tidak akan ada lagi, dan dia tidak akan mencapai level Sen. Tidak akan ada Feng Jue lagi? Shen tercengang. Iya, pembakaran surga tidak ada, tapi sudah berevolusi menjadi Han Jue. Yanlong menjelaskan. Artinya, setiap kali berkembang, seni tingkat rendah akan berkembang menjadi seni tingkat tinggi, seperti seni Feng Jue berevolusi menjadi seni Han Jue. Seni Han Jue berevolusi menjadi seni Li Jue, dan itu terus berevolusi dan menyerap seperti ini hingga mencapai seni Huan Tian. Mendengar itu, Xiaoyan agak memahami metode evolusi Baji Tian Jue. Nah, Anda pintar. Tuan Zhen memuji tanpa ekspresi apapun. Lalu, keterampilan apa yang harus saya kembangkan untuk mencapai tingkat suci? Xiaoyan masih memikirkan tingkat tekniknya. Tingkat ketiga adalah tingkat suci, tingkat keenam adalah tingkat alam, dan tingkat terakhir adalah tingkat dunia yang legendaris. Saya mengerti. Xiaoyan bergumam setelah mendengarkan penjelasan Janlo. Omong kosong. Jika Anda tidak bisa menelan ketiga benda langka itu, skill ini tidak bisa berevolusi, dan itu bukan apa-apa. Siapa yang tahu berapa banyak 3 benda langka yang bisa Anda telan? Tentu saja saya tidak tahu. Dasar bodoh. Saat kata-kata itu keluar, Xiaoyan terdiam, karena apa yang dikatakan Janlo benar. Jika dia tidak dapat menelan 3 benda langka dan harus menelan 1 benda aneh setiap kali dia berevolusi, maka teknik ini bukanlah apa-apa. Xiaoyan terdiam. Jika Baji Tian Jue benar-benar bisa berevolusi menjadi teknik tingkat dunia, itu akan terlalu menggoda bagi Xiaoyan. Tentu saja, dia hanya tahu bahwa Tian Jue adalah keterampilan tingkat tertinggi yang pernah dia dengar. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa di benua besar Kaisar Do ini, siapapun yang memiliki keterampilan Tian Jue hampir memiliki izin untuk menjadi puncak. Orang kuat yang hampir bisa bergerak ke samping. Tingkat batas. Bahkan saya belum pernah melihat teknik seperti itu. Tetapi tidak ada keraguan tentang potensi seni surgawi Baji ini. Hanya mencoba mengembangkannya ke tingkat dunia. Harapannya sungguh menyedihkan. Melihat Xiaoyan terdiam, Janlo mengelus jenggotnya dan berkata, iya, untuk berevolusi ke tingkat alam, total 21 api surgawi, roh hantu, dan seke spiritual harus ditelan. Masing-masing 21. Bahkan jika ada begitu banyak benda aneh di benua Kaisar Do,
itu tidak mungkin baginya untuk mengambil dan menelan semuanya. Memikirkan apa yang dikatakan Zanlo, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya bukan tidak mungkin untuk melahap 3 benda langka yang sudah cukup berevolusi hingga mencapai tingkat 8 dan mencapai alam. Bisa atau tidaknya Anda melakukan ini, itu tergantung pada Anda. Meskipun saya bisa membantu Anda, tapi Anda tetap harus mengandalkan diri Anda sendiri. Xiaoyan menghela nafas. Saat Yanlo berkata lagi, mengandalkan diri saya sendiri? Xiaoyan bertanya-tanya ketika dia mendengar bahwa itu masih mungkin. Ya, bukankah leluhur Anda meminta Anda pergi ke pegunungan terdekat untuk berlatih beberapa waktu kemudian? Saya punya ide bagus. Benda itu seharusnya sangat membantu Anda, dan mungkin itu juga bisa membantu Anda maju ke bintang 2 Kaisar Do. Yanlo mengangkat alisnya, dan ada sedikit keanehan di alisnya. Kaisar Do bintang 2. Sial, ada apa di sana? Di mana tempat itu? Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Bagaimanapun Kaisar Do bintang 2 terlalu menggoda untuk setiap Kaisar Do bintang 1. Pemakaman alam iblis di pegunungan iblis di sekitar klan Xiao. Zanlo mengucapkan kata demi kata. Pemakaman alam iblis? Jika ada hal bagus di pemakaman alam iblis, bukankah itu sudah lama diambil? Xiaoyan sedikit bingung. Bagaimanapun peningkatan Kaisar Do bintang 1 ke Kaisar Do bintang 2 pasti akan menarik banyak orang untuk merampoknya, dan bahkan mungkin sudah diambil oleh orang lain sejak lama. Orang biasa bisa tahu tentang tempat para iblis, tapi di menara ini banyak tempat tak dikenal yang terungkap satu persatu. Jika Anda tidak percaya, kembalilah ke lapisan udara dan lihat menara itu. Sial, saya yakin Anda tidak akan mengatakan itu. Xiaoyan tidak mempercayainya, tapi dia tetap berjalan ke lantai pertama. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas di sorotan cahaya di lantai pertama, dan Xiaoyanlah yang turun dari lantai 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zanlo, mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati setiap sudut lantai pertama. Setelah beberapa saat, matanya berhenti di puncak menara di atas kepalanya. Ada banyak garis di atasnya. Garis-garis ini cukup kabur, tetapi di mata Xiaoyan. Setelah hati-hati pengamatan, Xiaoyan menemukan bahwa garis-garis tidak jelas ini tampaknya dibangun menjadi 2 rune kuno yang sangat kompleks. Rune kuno ini sangat rumit hingga membuat orang pusing. Namun garis besar setiap goresannya sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi. Membuat orang mau tidak mau menjadi kecanduan. Xiaoyan merutkan kening dan terpana dengan pemandangan di depannya. Rupanya dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hal misterius seperti itu di lapisan biasa ini. Apakah ini peta? Xiaoyan akhirnya melihat garis-garis aneh ini dengan jelas setelah mengamatinya dalam waktu yang lama. Pola klan Xiao juga ada di antara mereka. Lokasi klan Xiao ditandai dengan jelas, dan sekte besar dan kecil diwakili oleh simbol yang aneh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rune kuno dan tidak jelas ini adalah sebuah peta. Ya, ini adalah peta benua kekaisaran tempat Anda berada. Lihatlah garis di bawah pegunungan Tianmo dan Anda akan mengerti. Xiaoyan melihatnya dengan hati-hati lagi, dan itu seperti sebuah istana besar yang tercetak di depan matanya. Garis-garis ini sedikit menyedot kekuatan jiwa Xiaoyan dan muncul di depan mata Xiaoyan seolah-olah itu adalah benda nyata. Ini adalah istana bawah tanah. Sebuah bangunan seperti istana yang menjulang dan redup muncul di depan mata Xiaoyan. Tapi itu ada di bawahnya dan merupakan istana bawah tanah. Sekarang Xiaoyan sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Zanlo, sehingga dia semakin penasaran dengan pagoda Shinchan Suling. Nah, sekarang Anda percaya. Anda tidak perlu khawatir mencari pemakaman alam iblis ini, karena saya akan mengantar Anda ke sana. Tapi Anda harus segera membiasakan diri dengan Feng Shui. Kuasai penggunaan Feng Shui lengkap ini segera mungkin, lalu bersiapkan hal-hal baik.
baru kita pergi ke pegunungan Tianmo. Xiaoyan mengangguk. Bagaimanapun versi lengkap Fengjue yang baru saja dia pelajari, memang membutuhkan banyak waktu untuk merenung dan memahaminya. Dia pelan berjalan menuju tengah lapisan udara berantai dan melirik sosok terang di tengah lapisan udara berantai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merujutkan bibirnya lagi. Setelah Longyi menelan pil guntur hari itu, tubuh dan auranya meningkat pesat. Sesampainya di tengah, Xiaoyan duduk bersila tidak jauh dari Longyi. Pikirannya kembali tenggelam ke dalam tubuhnya. Setelah berlatih Fengjue dan menyerap ramuan yang disempurnakan oleh leluhur Xiolong, Xiaoyan bertanya-tanya, apakah dia bisa maju ke puncak Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah? Xiaoyan menjilat bibirnya dan berpikir, apakah dia bisa maju kepada Kaisar Do bintang 1 puncak tingkat menengah, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Xiaoyan menutup matanya dan mulai menjalankan Fengjue. Kemudian, lapisan tipis kain kasa merah berangsur-angsur terbentuk di permukaan tubuh Xiaoyan. Mengalir perlahan dan terlihat sangat indah. Setelah meridian di pembakaran surga tenggelam ke dalam pikiran Xiaoyan, energi pertarungan di tubuhnya mulai terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan gumpalan api muncul dari waktu ke waktu di permukaan Xiaoyan. Jianlong tersenyum tipis dan sosoknya sedikit menghilang. Karena Xiaoyan mungkin membutuhkan banyak waktu untuk berlatih seperti ini. Tidak, menurut peraturan klan, pendatang baru harus menjalani masa percobaan selama 3 tahun sebelum mereka dapat dinaturalisasi. Pada saat yang sama, di aula klan Xiao, seorang tetua berkata kasar dengan mata terbelalak. Xiaoli dan Xiolong sedang duduk di tengah aula, berdiskusi dengan 2 baris tetua tentang pendaftaran awal Xiaoyan. Dan diskusi telah berlangsung selama 2 jam. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoli, banyak tetua yang berusaha semaksimal mungkin menentang, sehingga kedua belah pihak berdebat dan tidak bisa lewat. Alasan dukungan tentu saja karena kasus-kasus khusus dapat ditangani secara khusus, dan orang jenius seperti Xiaoyan harus dapat menerima perawatan khusus. Tetapi alasan penolakan juga sangat baik, yaitu aturan klan adalah aturan klan, dan tidak ada pengecualian yang dapat dibuat untuk siapapun. Jika tidak, aturan klan akan sama. Jadi kedua belah pihak bersikeras pada pendapat mereka sendiri dan tidak bisa berdebat satu sama lain. Mereka menemui jalan buntu dan tidak bisa lewat. Saat ini, ekspresi Xiolong sangat buruk, dan dia membanting telapak tangannya di atas meja, sehingga meja itu tiba-tiba hancur dengan serpihan kayu, dan cangkir tas di sekitarnya langsung pecah. Jelas, kemarahan Xiolong tidak terlalu baik. Beberapa tetua memblokirnya seperti ini yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jika seorang jenius seperti Xiaoyan tidak dinaturalisasi sesegera mungkin, dia masih harus menunggu 3 tahun untuk mematuhi aturan klan. Jika dia ditarik oleh kekuatan seperti Kaisar Ming, maka sudah terlambat untuk menangis. Karena tidak ada yang menetapkan bahwa seorang anggota klan tidak dapat memasuki kekuatan lain. Selama dia tidak dinaturalisasi, dia bisa melakukannya. Ketika semua tetua melihat Xiolong marah, mau tidak mau mereka mengejekkan leher mereka. Status Xiolong di klan Xiao berada di urutan kedua setelah Xiaoli. Jadi wajar saja tidak ada yang berani mengatakan apapun saat Xiolong marah. Ketika tetua klan Xiao tidak berani berbicara, seorang tetua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dan berkata, "Sungguh tidak pantas melanggar aturan klan dan buru-buru mendaftarkan orang ke klan terlebih dahulu. Menurut saya ini tidak jadi. Xiaoyan memang jenius, semua orang bisa melihatnya. Sebagai kasus khusus, dia bisa dinaturalisasi terlebih dahulu, hingga 2 tahun sebelumnya. Tapi dia harus menantang seseorang yang lebih kuat darinya terlebih dahulu, dan harus menang. Jadi bisakah dia menang? Di saat ini, berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 1. Setahun kemudian, klan akan memilih Kaisar Do bintang 1 tahap akhir untuk dia tantang. Jelas, ini merupakan metode keseimbangan. Jadi tidak ada yang bisa tersinggung. Meskipun agak berlebihan, itu tetap dianggap diberikan kepada Xiolong. Dalam keadaan saat ini,
Saya khawatir ini adalah satu-satunya cara. Ekspresi Xiaolong sedikit melembut. Xiaoli juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Jika dia benar-benar ingin memaksa Xiaoyan untuk segera melakukan naturalisasi, dia mungkin tidak bisa meyakinkan publik. Jadi dia bertanya pada Xiaolong. Bagus. Xiaolong, bagaimana menurut Anda? Xiaolong masih marah dan menoleh ke arah Xiaoli dan berkata, apakah Anda tidak tahu seberapa besar perbedaan antara tahap tengah dan tahap akhir? Kaisar Bintang Do akan menantang Kaisar Do Bintang 1 tahap akhir setahun kemudian. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Menurut Anda, apakah ada orang yang bisa maju dari tahap menengah ke tahap akhir hanya dalam 1 tahun? Lihat, sudah berapa lama anak ini, Xiaoyan berada di sini. Setelah berlatih, dia maju ke Kaisaran Do Bintang 1 tingkat menengah kan? Jadi Anda harus percaya padanya. Apakah Anda tidak suka bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi kali ini? Xiaoli bukannya tidak sabar. Dia tidak berpikir menghadapi orang seperti Xiaolong ini dalam hatinya. Sebagai kepala klan Xiao yang sebenarnya, dia juga orang terkuat di klan Xiao saat ini. Meski tak sebaik Xiaolong dalam memurnikan pengobatan, ia tetap memiliki visi unik dalam budidaya semangat juang. Ketika Kaisar Do Bintang 1 berada di tahap awal dan belum berlatih untuk pertama kalinya di lembah Tianming, dia dapat bersaing dengan Kaisar Do Bintang 1 tingkat menengah tanpa ketinggalan. Jadi setelah setahun kemudian, seharusnya Xiaoyan bisa mengalahkan Kaisar Do Bintang 1 tahap akhir. Saat Xiaolong mendengar kata bertaruh, matanya tiba-tiba berbinar, sehingga semua orang menggelengkan kepala tak berdaya. Bagaimanapun Xiaolong selalu seperti ini karena kecanduan judi. Taruhan macam apa yang Anda buat? Bagaimana kalau kita bertaruh bahwa Xiaoyan bisa memenangkan tantangan ini? Xiaoli berkata perlahan dengan alis terangkat. Brengsek. Saya juga ingin bertaruh pada Xiaoyan untuk menang. Tapi sekarang dia baru berada di tingkat menengah. Mungkinkah dia bisa mengalahkan di tahap akhir? Ada selisih 1 level. Apa Anda ingin tidak menipu saya? Xiaolong meraung, dan para tetua yang menentang naturalisasi awal Xiaoyan, sehingga diam-diam mereka bahagia dalam hati mereka. Xiaoli adalah orang yang bertanggung jawab, dan Xiaolong adalah tetua ketiga, tapi emosinya sangat buruk. Jika bukan karena aturan klan, mereka tidak ingin menyinggung perasaan kedua orang ini. Sekarang lebih baik jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, jadi tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, Anda kalah taruhan pada Xiaoyan. Xiaoli merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Para tetua memandang Xiaolong dan Xiaoli di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya, karena sebenarnya memulai taruhan. Anda, Xiaolong mendengus, melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Oke, ayo kita bubarkan pertemuannya. Xiaoli tertawa dan melambaikan tangannya. Setelah para tetua menyelesaikan pertemuan di sebuah ruangan, seorang tetua dari klan Xiao sedang duduk. Di sebelah tetua itu berdiri seorang pria muda dengan ekspresi aneh di wajahnya. Leluhur, mengenai Xiaoyan, apakah Anda ingin menghancurkannya? Pemuda itu membungkuk dengan ekspresi dingin dan membuat cakaran dengan tangannya, yang berarti dia ingin membunuh. Tetua itu melototinya dengan marah. Nak, jangan lakukan hal bodoh. Dia sekarang adalah jenius nomor 1 di keluarga Xiao. Bahkan Xiaoqi tidak bisa menyusulnya. Jika Anda membunuhnya, bukankah Anda ingin mencari kematian? Kata leluhur dengan kasar. Kemudian dia tertawa dan berkata, tapi hari ini rencana saya berhasil sepenuhnya. Jika dia ingin bergabung dengan klan terlebih dahulu, dia harus menantang anggota klan yang merupakan 1 tingkat di atasnya. Dan ini adalah kesepakatan bagus untuk membunuhnya. Jika Anda melewatkan pertarungan, Anda tidak akan bisa mengejarnya. Bukankah ini luar biasa? Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia mengangguk setuju dengan yang lebih tua. Tapi dia punya pemikiran lain di dalam hatinya. Saat ini, di menara, Xiaoyan telah berlatih sepanjang malam.
Xiaoyan menjadi lebih mahir dalam menggunakan seni pembakaran surga di tubuhnya, hingga mengeluarkan suara menderu. Suara seperti ini melayang pelan di lapisan udara berantai. Setelah menjalankan seni pembakaran surga beberapa kali, Xiaoyan mengangguk puas dengan perlahan membuka matanya. Setelah semalaman mengedarkan seni pembakaran, aura di tubuh Xiaoyan menunjukkan sedikit rasa panas. Ini seharusnya disebabkan oleh seni pembakaran yang lengkap. Ramuan itu bisa diserap. Xiaoyan menjilat bibirnya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kemudian cahaya di tangannya bergetar dan botol giok muncul di tangan Xiaoyan. Lapisan udara rantai segera dipenuhi dengan aroma ramuan. Ramuan kekaisaran ini secara alami disempurnakan oleh Xiaolong untuk membantu Xiaoyan. Setelah menyerap pil yang dia kembangkan, dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai puncak Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah. Jadi Xiaoyan tidak bisa tidak memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Xiaoyan melihat ramuan yang berisi energi besar di dalam botol giok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Total, ada 5 ramuan tingkat kaisar di dalam botol giok. Xiaoyan dengan hati-hati menuangkan satu dari botol giok dan menaruhnya di telapak tangannya. Dengan lampian lembut telapak tangannya, ramuan itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki mulut Xiaoyan. Begitu memasuki mulut Xiaoyan, energi besar tiba-tiba melonjak. Kemudian Xiaoyan dengan cepat menggerakkan energi untuk membungkusnya dan perlahan menyerapnya. Segera, nafas Xiaoyan juga melonjak ke atas dengan kecepatan tinggi. Di bawah penyempurnaan bersama dari semangat juang Xiaoyan dan api suci kekacauan, itu tidak bertahan lama sebelum nafas Xiaoyan yang awalnya melonjak, perlahan melambat. Karena kebutuhan saat ini sama sekali tidak dipenuhi. Xiaoyan tidak punya pilihan selain tersenyum tak berdaya, karena energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan dirinya sekarang terlalu besar. Tanpa berpikir panjang lagi, Xiaoyan menuangkan ramuan tingkat kekaisaran lainnya dari botol giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan Xiaoyan menemukan bahwa energi yang kedua tampaknya lebih kuat daripada yang pertama. Saat Xiaoyan sedang berlatih, kekuatan di lapisan energi rantai melonjak lagi, dan rasa penindasan yang kuat tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Tetapi ketika perasaan menindas ini muncul, energi yang tidak dapat dijelaskan juga dihasilkan di tubuh Xiaoyan. Energi ini sangat kaya dan memadamkan semangat juang Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat lambat. Semua meridian di seluruh tubuhnya menjadi semakin melimpah saat Xiaoyan secara bertahap menyerap ramuan kekaisaran. Dan energi yang kaya dan tak dapat dijelaskan ini, setiap kali diserap, seberkas cahaya akan keluar dari hubungan antar meridian. Setiap meridian tampak mengembang dalam lingkaran kecil saat Xiaoyan menyerapnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan selesai menyerap kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiaoyan, saya khawatir 5 ramuan tingkat kaisar ini tidak akan bertahan selama beberapa jam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.